Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program sederhana yang dimana menggunakan bahasa pemrograman MATLAB dengan topik fungsi-fungsi trigonometri, yaitu sebelumnya kan kita sudah ketahui itu konsep atau fungsi dalam trigonometri itu kan terdapat sin atau sinus, cos atau kosinus dan tangen. Nah, dalam program ini ada beberapa tujuan yang akan saya bahas. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai konsep dasar dari masing-masing fungsi trigonometri dalam bentuk perbandingan untuk sisi-sisi, segitiga, siku-siku. Nah, yang kedua, kita akan menghitung nilai dari fungsi tersebut berdasarkan input sumbu dalam derajat. Nah, yang ketiga, di sini kita akan menampilkan hasil dari perhitungan itu secara interval atau sudut tertentu. Nah, selanjutnya nanti kita akan menentukan sudut terkecil yang dimana nilai fungsi trigonometri itu lebih dari 0,5. Nah, yang terakhir kita akan menampilkan visualisasi grafik dari ketiga fungsi yang dimana nanti ini akan menunjukkan karakteristik dan perbedaan secara langsung dari nilai sin, cos, dan tangannya. Di sini kita akan membuat sintak di sini. Kita klik edit di sini. Enter. Selanjutnya kita membuat sintaknya. Nah, di sini saya sudah membuat sintak. Nah, tinggal kita run. Kita save untuk sintaknya di sini. Misalkan kita namain UAS konsep trigonometri. Kita simpan. Nah, otomatis nanti sintak yang sudah kita buat itu akan ke run ke dalam command window-nya. Nah, kita lihat di sini. Ada 71 sintak di sini. Nah, untuk yang pertama di sini CLC, yang dimana CLC di sini itu berfungsi atau digunakan untuk membersihkan jendela di command window dari output sebelumnya. Nah, selanjutnya ada sintak yang kedua yaitu clear. Clear ini digunakan untuk menghapus semua variabel yang tersimpan di workshop, sehingga dalam menjalankan program kita menggunakan data dari program sebelumnya. Nah, yang ketiga di sini display, yang dimana keterangannya di sini yaitu program trigonometri. Maksudnya di sini yaitu judul dari program yang kita buat. Nah, seperti ini. Nah, dari ketiga barisan ini itu akan menampilkan pilihan menu kepada pengguna untuk memilih fungsi trigonometri yang ingin dijalankan. Nah, selanjutnya di sini terdapat sintak pilihan input, yang dimana keterangannya itu pilih operasi 1 atau 2 atau 3. Nah, tadi kan saya menggunakan pilihan input kan di sini. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan switch case, yang dimana switch case ini untuk menetapkan fungsi mana yang akan dipilih. Jadi di sini misalkan jika pilihan dari bernilai itu, jika pilihan bernilai 1, maka program akan menetapkan variabel pada operasi sebagai sin. Nah, begitupun untuk yang case yang kedua, case yang ketiga, dan ini akan menetapkan program dari variabel yang ini. Untuk case yang misalkan kita akan memilih case yang kedua, maka pilihan bernilai 2 ini program akan menetapkan variabel cos. Begitupun yang case yang ketiga. Nah, di sini ada out harvest di sini, yang dimana
Out-Hurwitz dan Dispi, yang dimana pilihan yang tidak valid di sini jika nilai yang dimasukkan bukan angka 1, 2, atau 3, maka akan muncul pesan pilihan tidak valid di sini. Nah, program akan dihentikan menggunakan return. Selanjutnya kita end untuk menyelesaikan program pertama, program yang switch-nya. Kita end. Selanjutnya di sini kita input suatu sudut dan konvensi, yang dimana konvensi ini ke radian. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan sudut dalam derajat, yang dimana nilai derajat ini kan konvensi ke radian kan, karena fungsi trigonometri pada MATLAB itu menggunakan radian di sini. Jadi di sini untuk sudut sama dengan input, di mana keterangannya itu masukkan sudut dalam derajat. Nah, program ini diminta untuk pengguna memasukkan nilai sudut dalam derajat yang disimpan di variabel sudut. Selanjutnya, untuk radian sama dengan sudut dikali pi per 180. Nah, ini itu nilai dari sudut yang kemudian dikonversi ke radian, karena kan fungsi sin, cos, dan tan itu di MATLAB menggunakan satuan radian kan. Nah, jadi konversi dilakukan dengan rumus ini radian sama dengan, untuk rumusnya yaitu radian sama dengan sudut dikali pi per 180. Nah, selanjutnya memulai perhitungan nilai fungsinya di sini. Nah, di sini saya menggunakan if, else if, dan and, yang dimana untuk if pilihan pertama dan untuk hasil sama dengan sin buka kurung radian. Nah, di sini maksudnya jika pengguna memilih angka 1, maka nilai sin atau radiannya itu dihitung dan ditampilkan di command window-nya nanti. Nah, begitupun kalau misalkan memilih nomor 2, ini kan perulangan. Begitupun yang ketiga di sini, ketika akan memilih 3, maka akan muncul tan radian yang akan dihitung pada command window-nya. Selanjutnya kita end untuk program yang if ini. Nah, di sini terdapat disp atau dis nilai fungsi untuk sudut 0 derajat sampai 90 derajat, yang dimana dengan interval 15 derajat. Nah, di sini kita akan menampilkan nilai fungsi dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, teks yang ini tuh menandai bahwa program akan menampilkan nilai fungsi untuk beberapa sudut tertentu dalam interval 15 derajat. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan for, and, dan switch case. Nah, di sini saya menggunakan for sudut sama dengan 0 sampai dengan 15 sampai dengan 90, yang dimana radiannya itu sama dengan sudut dikali pi per 180. Jadi for ini digunakan untuk mengulang dari sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, dengan langkah 15 yang ini, nah, setiap sudut dikonvensi ke radian. Di sini untuk switch operasi case sin, val sin radian, case cos, val sama dengan cos radian, case tan, val sama dengan cos radian n. Nah, di sini berdasarkan operasi program akan menghitung nilai fungsi pada sudut tersebut. Tetapi ada kesalahan logika di sini untuk tan. Di sini ada tan, berarti ini tan. Terdapat kesalahan dalam. Nah, di sini. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan nilai fungsi pada sudut tertentu dengan format yang teratur dari
Efren yang ini. Selanjutnya kita N untuk program fontnya. Selanjutnya kita akan menentukan sudut terkecil yang dimana nilai dari fungsi lebih besar 0,5 di sini. Lihat. Nah, di sini sudut sama dengan 0, yang dimana radian sama dengan sudut dikali pi per 180. Ini itu inisialisasi dari sudut 0 yang mengkonvensinya yang ke radian. Nah, di sini saya menggunakan Willow N. Nah, perulangan dilakukan sehingga nilai dari fungsi sin, cos, dan tan itu melebihi 0,5 pada operasi radian. Secara dinamis menjalankan fungsi sesuai dari pilihan yang kita pilih itu. Di sini terdapat sintak Efrens ini menampilkan hasil dari sudut terkecil antara 0 sampai 90 derajat, di mana nilai dari fungsi yang dipilih lebih dari 0,5. Nah, selanjutnya di sini untuk X sama dengan min space 0,2 kali pi, 360. Maksudnya di sini kita akan membuat 360 titik dari 0 sampai dengan 2V untuk digunakan sebagai sumbu X atau radiannya nanti. Nah, di sini untuk Y sin sama dengan sin X, Y cos sama dengan cos X, dan Y tan sama dengan tan X di sini itu akan menghitung nilai daripada masing-masing nilai yang ini. Untuk semua nilai di X. Ini. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan figur. Nah, selanjutnya di sini terdapat keterangan figur plot X kali 180 dikali pi, Y sin R line width, 2 hold on. Maksudnya di sini kita akan menampilkan grafik dari ketiga fungsi yang tadi, yaitu sin, cos, sama tan-nya. Nah, kita akan menampilkan grafiknya. Nah, di sini ada keterangan Y lin negatif 2,2. Nah, ini maksudnya adalah batas nilai sumbu Y dibatasi dari negatif 2 hingga 2 agar grafik tangan tidak terlalu ekstrim. Selanjutnya, di sini ada X label yang dimana sudut derajat, Y label nilai fungsi, titel, grafik, sinus, kosinus, dan tangan. Nah, ada legend untuk sin X, cos X, dan tan X, dan grid on, dan hold on. Nah, sintaks yang ini itu cuma menambahkan label sumbu judul dalam grafik yang akan kita gambar nanti. Kita lihat. Nah, sekarang kita coba pilih. Misalkan di sini kita akan memilih kosinus 2, berarti kita akan tulis 2, lalu kita enter. Nah, kita masukkan sudut dalam derajatnya, misalkan 45 derajat, kita enter. Nah, maka akan menampilkan grafik maka akan terdapat grafik dari fungsi yang kita found tadi. Grafik ini itu berjudul grafik sinus, kosinus, dan tangan. Ini untuk judulnya. Nah, yang ini menunjukkan 3 fungsi trigonometri utama terhadap perubahan sumbu dari 0 derajat hingga 360 derajat. Ini. Nah, tujuannya adalah untuk memvisualisasikan bentuk kurva dari masing-masing fungsi trigonometri agar kita mudah memahami secara matematis dalam aplikatifnya, dalam aplikasi. Ini sumbu X, sudut dalam derajat, yang ini, sumbu Y-nya yang ini. Nah, di sini mewakili besarnya sudut dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Untuk sumbu X yang horizontal, nah, di sini juga ada satuan yang digunakan adalah derajat, bukan radian.
Nah, di sini juga terdapat satuan siklus yang dimana fungsi sin cos yang terjadi dalam 360 derajat ini kita lihat sin sama cos. Sin sama cos itu yang berwarna merah dan biru di sini. Nah, dari sini terdapat satu siklus penuh dari fungsi sinus dan kosinus yang dimana terjadi dalam 360 derajat. Sedangkan tangan itu memiliki siklus setiap 180 derajat. Nah, untuk sumbu Y yang vertikal ini, sumbu Y, nah nilai fungsinya ini itu menunjukkan nilai hasil dari masing-masing fungsi trigonometrinya, yang dimana rentangnya itu dibatasi dari negatif 2 hingga 2. Negatif 2 sampai dengan 2. Nah, ini untuk menjaga agar grafik tidak berantakan akibat nilai ekstrimnya dari fungsi tangannya tadi. Nah, di sini juga ada fungsi sinus dan kosinus yang dimana selalu berada di antara negatif 1, sinus, dan kosinus selalu berada di negatif 1 dan 1, sedangkan tangan bisa bernilai sangat besar atau kayak positifnya itu maupun negatif tak terhingga dia. Kalau yang tangan, kita lihat yang tangan ini, yang hijau, tidak terhingga. Jadi untuk yang merah ini kan sin kan, untuk fungsi sin X. Nah, yang ini dimulai dari 0 pada sumbu 0 derajat. Nah, naik hingga mencapai nilai maksimum 1 pada 90 derajat. Ini 1 sampai 90 derajat. Nah, kembali ke 0 di 180. 0. Nih. Nah, turun ke nilai minimum negatif 1 di 270. Nih. Lalu kembali ke 0 di 360 derajat. Jadi, grafik ini membentuk gelombang simetris yang dimana menunjukkan sifat periodik dengan periode 360 derajat. Nah, kita lihat untuk yang bagian yang kosinus, yang cos X-nya yang warna biru kita lihat. Nah, di sini yang warna biru dimulai dari nilai maksimum 1 pada sumbu, nih 1 pada sudut 0 derajat. Ini 0 derajat. Nah, dari sini turun ke 0 di 90 derajat yang mencapai nilai minimum negatif 1. Nih, turunnya ini negatif 1 di 180 derajat, lalu kembali naik ke 1 di 360 derajat. Jadi polanya itu mirip fungsi sinus tetapi bergeser 90 derajat ke kiri. Nah, ini juga bersifat periodik setiap 360 derajat. Nah, selanjutnya kita perhatiin yang tan di sini yang warna hijau. Fungsi tannya. Nah, di sini kalau fungsi tannya itu sangat unik karena tidak terbatas atau tidak terhingga kan. Nilainya itu tidak kayak yang sin sama yang cos. Kalau yang sin sama cos itu kayak ada sambungannya. Kalau yang tan ini dia tidak bersambung karena nilainya itu tidak terhingga. Nah, dari sini di 90 derajat ini di 90 derajat dan 270 yang ini nilai tangan ini tidak terdefinisi karena pembagi cos X sama dengan 0 itu sehingga muncul garis vertikal atau asimptot pada grafiknya. Jadi di antara asimptot ini nilai tan X naik atau turun dengan sangat cepat. Jadi fungsi ini memiliki periodik 180 derajat atau polanya itu akan terulang setiap 180 derajat. Jadi di sini terdapat sifat-sifat penting yang ditampilkan dalam grafik ini. Ada yang pertama di sini periodisitas nilai daripada sin X-nya.
sin X yang warna merah ini, dan cos X. Nah, yang memiliki pola yang berulang setiap 360 derajat. Sedangkan kalau tan yang tadi saya sudah jelaskan kan, berulang setiap 180 derajat. Jadi, ini simetris. Untuk nilai sin X-nya itu adalah fungsi ganjil, yang artinya sin itu negatif X sama dengan negatif sin X. Nah, kalau cos itu, yang ini cos X itu adalah fungsi genap, yang dimana artinya cos negatif X sama dengan cos X. Nah, kalau yang tan X ini juga merupakan fungsi ganjil. Nah, jadi di sini juga terdapat domain atau range untuk sin dan tan. Untuk sin X di sini sama cos X di sini nilai antara negatif 1 sama 1. Nih, negatif 1 sama 1 gelombangnya yang ini tuh. Nah, kalau tan, kita lihat tan X. Ini domainnya itu semua X kecuali kelipatan 90 derajat. Ganjil dia nilainya karena tidak terdefinisi. Nah, range-nya itu semua bilangan real. Jadi, manfaatnya dalam kita menerapkan suatu grafik yang ini tuh bisa memahami beberapa fungsi dari trigonometri dalam bentuk visualnya. Nah, ada juga yang menunjukkan hubungan antara sudut dan nilai fungsi secara langsungnya. Digunakan juga dalam banyak bidang kan. Jadi di sini untuk grafik ini itu memperlihatkan bahwa setiap fungsi trigonometri memiliki karakteristik yang unik. Nah, sin dan kosinus ini juga bersifat halus atau terbatas nilainya, sedangkan kalau tangan itu kan bersifat tajam atau tidak terbatas, tidak terhingga. Jadi, dalam memahami grafik ini, kita harus memiliki fondasi penting dalam konsep trigonometri, baik untuk teori maupun dalam aplikasinya. Nah, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.